kemudian pembacaan Maulid Syahrul Quran, Maulid Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Dausi. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat yang tadi kita baca senantiasa memberikan kita keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah amin. Mudah-mudahan nanti di yaumul akhir kita semua dipandang sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Lanjut kepada acara berikutnya, yaitu sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi. Wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengajarkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah serta nikmat yang tak terkira kepada kita semua. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang tokoh, the best and the best man. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah wa ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Kiai Dr. Andes Haji Muhammad Taufik Nur Rahman MSI MTP CPSM CIAC, dan yang saya hormati Ketua Panitia juga DKM Masjid serta Bapak RT dan RT 1 sampai RT 4, dan tidak lupa Pak RW, para ustadz, para tokoh serta ibu-ibu sekalian. Mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya bapak-bapak sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Terus terang aja, saya dari pemerintah Desa Cenggut Barat baru berkunjung ke perumahan-perumahan. Kenapa? 2 tahun kita sama-sama tahu yang namanya COVID-19 itu kita dilarang untuk berkumpul. Makanya pada tahun yang lalu saya pernah diundang dan sokar diundang sama masyarakat. Saya bukan gak mau datang Pak Kiai, karena ada aturan dari pemerintah. Kepala desa itu adalah ketua Satgas COVID untuk menjelaskan ke masyarakat dilarang untuk berkumpul dan berkerumun. Begitu saya diundang sama masyarakat, saya datang. Ada yang lapor ke saya kena. Jadi mohon maaf, pada tahun 2020-2021 saya diundang bukan gak mau datang, karena saya ikut aturan sesuai jabatan saya. Alhamdulillah pada tahun ini COVID segera sudah melandai. Siapapun mengundang saya ada waktu, insya Allah. Biar gimana pun saya ini adalah pelayan masyarakat. Terus terang aja, dari malam sampai pagi, sampai siang, sampai sore dan pulang, langsung mandi berangkat lagi ke sini. Intinya Cirebon Barat ini memang cukup luas, sudah mencapai 138 RT, 22 RW, 44.800 jiwa. Itu yang kita laporkan. Makanya saya sangat miris sekali, Cirebon Barat begini luas, kita nggak punya puskesmas, nggak punya SMP negeri, nggak punya SMA negeri. Ternyata begitu saya ke pusat, ke kabupaten, karena penduduk di Cirebon Barat ini tak
yang berKTP-kan Kabupaten Bogor, Bapak-bapak. Jadi akhirnya yang berKTP-kan Cirebon Barat itu terdaftar dengan sendirinya. Nah akhirnya dari Dukcapil beranggapan Cirebon Barat itu sekolah jamu, pakai masuk hutan, kecuali BPM. Nah alhamdulillah saya ajukan, saya minta Pak RT Pak RW tolong didata warga, bukan KTP manapun yang tinggal di Cirebon Barat saya minta datanya. Ternyata terhitunglah jumlah warga yang ada di Cirebon Barat. Saya ajukan ke pemerintahan kabupaten. Namun lagi-lagi kita dicarikan uang sudah nongkrong 7 miliar untuk puskesmas Cirebon Barat. Ternyata tanahnya bingung Pak Kiai. Dulu tanah masih di bawah harganya. Sekarang sudah nongkrong 7 miliar untuk pembangunan puskesmas. Makanya saya lagi cari-cari di mana lahan yang lebih dari 1000 meter, terutama pasos-pasu. Mudah-mudahan di sini ada nih pasos-pasu di atas 1000 meter. Bisa ada puskesmas di sini. Karena anggarannya sudah ada, cuma bingung nyari lahannya. Gitu. Nah, kedua, karena sekarang ini zona. Saya contohnya, anak saya sekolah lumayan pinter di SD. Mau pengen ke negeri, zona. Mau kita ke kota Pak Kiai. Nggak ada ini. Kalau punya uang, nah ini yang lagi miris, terutama di Cirebon Barat. Terus mengenai pertanahan, alhamdulillah kalau jangan di perumahan jelas surat menyuratnya. Di perkampungan ini pun kita lagi tata. Jadi mohon maaf bapak-bapak, kalau kepala desa itu beda dengan lurah. Kalau lurah itu ada pendidikannya, ada sekolahannya. Kepala desa ada sekolahnya Pak. 2 tahun lebih saya nggak pernah dididik. Baru kemarin pelatihan itu pelatihan bela negara di Bandung. Bukan pendidikan tentang tata cara pemerintah desa seperti apa, nggak ada. Jadi mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata-kata atau perilaku, saya mohon maaf karena ada pendidikannya Pak Kepala Desa. Kepala desa itu dasarnya dari pengalaman. Intinya seperti itu. Jadi saya selalu terhadap masyarakat apapun punya undang-undang, punya permasalahan jangan sungkan-sungkan. Terutama di rumah-rumah ini. Sekarang peraturan juga beda. Triwulan RT, RW, kader, posyandu semuanya ditransfer. Nah ini timbul permasalahan. Kenapa? Kok sudah 7 bulan saya nggak dapat gaji? Jangan-jangan dipakai sama kepala desa. Jadi rekeningnya belum jadi, duit ditahan oleh bank. Nah nanti kalau udah jadi bank, dan itu pun dilihat dari alamatnya. Tidak boleh KTP di luar Kabupaten Bogor menjadi PRT Pak RW. Tapi saya sebagai pimpinan di Desa Cirebon Barat, kita cari mudahnya seperti apa? Pak RT bikin keterangan domisili. Karena kalau KTP Jakarta ataupun KTP Bandung ya nggak bisa. Karena kan tinggal di Cirebon Barat, anggaran dari kabupaten. Terus terang aja, anggaran RT RW ini dalam 1 tahun itu 900 juta lebih bapak-bapak. Nah terutama ibu-ibu, saya juga dengar dari istri saya di perumahan Aceh ini ingin membentuk posyandu. Saya sampaikan sama istri saya, karena istri saya ketua tim bergerak PKK, nggak apa-apa. Saya bilang Bu, sampaikan ke ibu-ibu di Najah, bentuk aja dulu, tapi jangan minta triwulan. Jangan sampai nanti kita setujui di Najah ada posyandu, nanti untuk gedungnya insya Allah kita bisa ajukan ke pemerintah. Kalau untuk di perumahan posyandu, cuma anggaran ini perlu pemerintah desa mengajukan dulu, entah kapan nanti disetujuinya. Yang saya khawatir, begitu di sini dibentuk posyandu, anggaran turun, kok saya mah enggak dari Najah dapat anggaran. Nah harapan saya jangan sampai nanti ada kata-kata seperti itu, karena nanti akan kita ajukan dulu ibu-ibu. Bisa nanti kita bentuk di sini, kita ajukan dulu posyandu, terutama KTP. Makanya di sini bebannya saya. Kalau enggak KTP sini, minimal bikinlah keterangan domisili. Karena biar gimana pun kalau pemerintahan desa seperti saya ini sudah tidak beranggapan ini siapa. Mau KTP manapun kalau sudah tinggal di Cirebon Barat itu tanggung jawab saya. Terutama tentang banjir. Saya bukan tidak berusaha. Dengan adanya banjir ini, saya sampai cari ini kali pesanggrahan di mana? Itu pusat kali pesanggrahan itu adalah di Jakarta, Pak, di Cawang kantornya. Badan Pengairan Besar. Begitu saya ke sana, memang saya orang asli sini Pak, saya orang pribumi, saya tahu pesanggrahan itu memang lebar. Tapi begitu saya ke sana ada surat ukurnya, lebar pesanggrahan itu 8 meter. Tapi nggak mungkin kita kembalikan
batas yang sesungguhnya, karena di pinggir-pinggir itu banyak rumah. Mau dikemanakan rumah-rumah orang itu? Nah akhirnya ada opsi kedua, saya minta digali pakai alat berat. Tapi dia bilang ini Pak nanti rumah-rumah di pinggir sungai pakai retak-retak. Bapak mau tahu jawab enggak? Bingung saya. Makanya kemarin alhamdulillah di ujung sana karena belum ada rumah, saya koordinasi dengan pengembang ini. Saya cukup banyak terima kasih dengan yang namanya Haji Rina, orangnya cukup cakep, saya bilang selalu nanggap. Saya pinjam alat ke beliau untuk mengeruk sungai Pesanggrahan yang ujung sana, karena jembatan yang di sana udah saya tinggiin. Itu yang kemarin-kemarin banjir selalu rendah, karena jembatan itu ambles ke bawah, di bawahnya ada pohon. Jadi kalau banjir di situ saka nyangkut, nah akhirnya air nggak keluar ke sana. Alhamdulillah dari pemerintah desa kita sudah bangun jembatan yang dekat ke Giri Asri itu kita taikin, pohonnya kita buat, jadi udah lancar. Cuma yang agak mampet di ujung sana, saya sudah koordinasi dengan Bu Rina, Bu tolong ibu ada alat, boleh nggak pemerintah desa pinjam untuk mengeruk sungai yang di sana, karena di sana nggak ada rumah. Kalau ujung sana kita udah nggak berani, karena tanahnya lembab, alat berat itu kan cukup lumayan berat. Narik ini pasti rumah-rumah itu akan retak. Bahkan dari perumahan Emerald, dia datang ke desa ingin buka sodetan ke Pesanggrahan. Saya tolak, karena nggak ada dari situ juga udah banjir. Bahkan saya minta sekarang dari perumahan Emerald pun, saya sudah ke perumahan Cipto, ke PCD, agar jalanan itu tembus ke sana. Kalau itu Bojong Jengkol semua, saya yakin itu akan ke depan lebih macet lagi. Emerald 9,8 hektar. Ini lumayan luas, belum di ujung sana, jalanan cuma satu. Alhamdulillah dari BCD sudah merespon, tinggal sama Cipto, pengurus Cipto. Jadi nanti orang sini pun bisa kalau mau ke Cirebon lewat Emerald. Harapan saya mohon doanya Bapak-bapak agar program saya ini bisa disetujui terutama dengan perumahan Cipto dan BCD. Jadi Bapak nanti mau ke Cirebon nggak usah lagi mau Bojong Jengkol, bisa lewat Emerald, terus ke perumahan Cipto jalan besar. Karena kalau kita ambil langkah itu, Bojong Jengkol macetnya minta ampun. Nah lagi-lagi Bojong Jengkol pun jalan itu lebar. Kenapa? Karena 12 tahun nggak ada perdes Pak. Susah. Perdes nggak ada di Cirebon. Makanya itu yang saya katakan, kepala desa itu nggak ada sekolahnya Pak. Alhamdulillah kalau saya sih bukan orang pintar Pak. Dan tahun 93 saya main di properti Pak. Cuma saya main di Jakarta. Saya bangun perumahan di Maruya, di Joglo, terakhir di Serpong, Jalan Puspitek. Mungkin kalau yang lewat ke Serpong itu Jalan Puspitek, di sebelah kanan namanya Natura Serpong City. Terakhir saya di situ, langsung saya pulang kampung kasarnya. Saya ingin jalan kepala desa. Alhamdulillah saya terpilih. Ternyata lebih capek jadi kepala desa ketimbang usaha Pak Kiai. Namun nikmat buat saya. Kita yang namanya orang pribumi, gimana cara baiknya, terutama di saat ini tentang pertanahan yang kurang beres di perkampungan. Karena masyarakat kampung ngerti yang penting tanah gua, legalnya nggak jelas. Jadi sekarang lagi kita urus serapi mungkin. Begitu juga program PTSL yang namanya strategi PTSL, itu juga banyak masalah. Lagi-lagi kita benahi. Intinya saya ini rasa miris karena kita orang pribumi, hampir Cirebon Barat itu ada kaitan keluarga Pak. Yang itu yang perlu kita bantu. Bahkan lapangan bola itu udah punya PT yang sekarang sedang dibangun. Alhamdulillah saya berjuang gimana cara baiknya untuk itu dijadikan pasos pasung dan jadi aset desa. Dari pihak PT sudah menyerahkan ke Pemda, jadi lapangan sepak bola itu sudah mempunyai oleh pemerintah desa Cirebon Barat dan bisa digunakan untuk masyarakat Cirebon Barat. Jabatan ada masanya, namun kalau legal yang kita nggak kejar dari sekarang, insya Allah suatu saat bisa ada yang membangun. Dan di Pulau Ceng, alhamdulillah 2020 itu sudah saya ajukan. Sekarang sudah di ACC, tinggal direnovasi oleh pemerintah. Karena biar dimanapun itu adalah situs Pak, peninggalan Belanda. Zaman kakek saya itu saya pernah nanya bla, nah itu ditinggal begitu aja. Alhamdulillah. Kayaknya kalau untuk di perumahan, untuk dana-dana desa pun nggak bisa PRT PRW. Jadi kalau kita agak sulitnya gini, kadang-kadang orang perumahan kok kita dianaktirikan
bukan dianaktirikan. Makanya kalau perumahan sebelum ditinggal pengembang, kejar serah terimanya bapak-bapak. Kalau sudah punya serah terima, nanti ada surat dari pengembang itu nanti dikasih ke RW. Nah, begitu nanti perumahan butuh jalan apa, kita tinggal ke Pemda, aset namanya. Nah, kalau masih belum ada serah terima seperti itu, repot. Dana desa nggak bisa di perumahan, kita ke aset juga nggak bisa karena udah serah terima. Itu, jadi nanti kalau memang di sini perumahan sudah selesai, kejar. Saya yakin kalau Rina orangnya baik kok. Terus yang selanjutnya mengenai sertifikat ataupun IMB masjid. Memang terus terang aja Pak, di Cirebon Barat hampir rata-rata masjid musola ini tidak punya surat. Sekarang sudah saya bentuk, ada ketua MUI, namanya Ustadz Asmawi, sekjennya namanya Ustadz Subhan. Jadi di grup RT RW ada Pak. Nanti Bapak tinggal nanya Pak RW, mana yang namanya sekjen MUI. Nanti beliau yang akan mengurus tentang IMB maupun sertifikat masjid atau musola. Kenapa? Saya belajar dari daerah-daerah lain, masjid sudah diwakafkan dengan orang tuanya meninggal, anaknya nggak ada, cucunya yang menggugat. Ini punya kakek gua. Ini jangan sampai di Cirebon Barat terjadi seperti ini. Makanya saya selalu sampaikan ke masyarakat, biar itu kan orang tahu punya kita semua, nggak beda tentang kendaraan. Ini mobil saya. Orang semua tahu itu kendaraan punya kita. Tetap kalau ada lagi yang nggak punya STNK, PPKB harus ditahan dong sama polisi. Begitupun tanah. Makanya saya sampaikan terhadap masyarakat seperti itu. Karena Cirebon Barat ini kampung tadinya Pak, tanahnya kagak laku. Sekarang udah masuk desa perkotaan. Desa perkotaan sekarang, bukan desa lagi. Karena pendatang dan pribumi udah sampai 50-50. Dan alhamdulillah dengan banyaknya pendatang, masyarakat khususnya pribumi udah ngerti hukum Pak. Dulu di kampung kami ini Pak, kalau udah ribut pakai golok. Dulu, karena ngerti hukum. Termasuk saya, maaf. Tanya, tidak suka siapa tadinya? Emang ada yang begitu Pak, kalau ribut kita bacok. Tapi alhamdulillah sekarang kan banyak yang pendatang, udah ngerti hukum, nggak ada berani. Batu Gede terkenal, Cirebon terutama. Nah inilah hikmahnya banyak bapak-bapak pendatang-pendatang dari manapun. Makanya saya sebagai kepala desa itu nggak merasa pintar, saya merasa yang paling bodoh. Saya nggak punya urusan hal apapun tentang hukum, saya nggak suka-suka. Saya nanya ke orang perumahan, Pak saya harus ambil langkah apa ini Pak? Bapak orang ngerti hukum. Kalau saya gitu, karena saya merasa bodoh. Alhamdulillah banyak yang saya bertanya, khususnya pembangunan di pemerintah desa Cirebon Barat aman dan nyaman. Dari 2020-2021 saya diperiksa oleh inspektorat itu, Cirebon Barat alhamdulillah tidak pernah ada temuan. Bukan saya pintar, karena saya bertanya dan bertanya. Belum juga masalah pajak PBB ini jauh sekali. Banyak pengembang-pengembang meninggalkan perumahan itu udah laku, ditinggal. Pajaknya tidak dibayar. Yang kasihan penghuninya Pak. Alhamdulillah sekarang ini kita terus benar. Kalau untuk Bu Rina saya tahu persis orangnya amanah, bagus. Kalau pengembang kayak Bu Rina semua maju Cirebon Barat. Kiranya dari saya kurang lebihnya itu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayat. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahu alazim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Barkah Komplek Nasar. Salam takzim dan hormat saya pada pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para kiai, para ustaz, wabil khusus juga sahabat saya, Ustaz Ibnu Qasir. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan sampailah kita sebagai umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawali wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr kita malam ini, saya ingin bercerita sebentar. Di Madinatul Munawwarah, kalau saya dulu tahun 95 itu masih bolak-balik Mekah Madinah, itu udah jaraknya kan sekitar 27 kilo. Itu saya pakai mobil bus, namanya bus Sakko, ya, ongkosnya masih 27 real, ya. Karena saya tahu dari Departemen Agama, supirnya nggak mau suka dibayar, gitu kan. Nggak usah bayar, ya. Di Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi, ada seorang hamba Allah yang tidak pernah ketinggalan sholat jamaahnya, ya, tidak pernah tertinggal satu waktu pun sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Terlebih-lebih dia, segala sholat dia kerjakan, tahajud, duha, hajat, taubat, dan sunnah-sunnah lainnya dia kerjakan. Suatu ketika beliau meninggal, ya, suatu ketika beliau meninggal. Tapi ketika meninggal, dia bukan ahli jannah, bukan ahli surga. Apa coba Bapak Ibu penyebabnya? Dia orang soleh. Coba tanya si fulan, dia bagaimana? Dia soleh. Tanya ke si B, dia soleh. Tanya ke si C, dia soleh. Coba tanya keluarganya, anaknya, istrinya, dia soleh, dia baik. Tanya ke Syekh, salah satu Syekh yang tahu dia, Syekh, kenapa si A meninggal bukan ahli jannah? Jawaban Syekh sederhana,
Ya, beliau orang soleh, sewaktu sholat, sewaktu hidupnya tidak pernah tertinggal sholat berjamaah dan di masjid terus. Sunnah-sunnah yang lain dia kerjakan. Satu hal yang dia lupa, tidak pernah ingat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dia mau tahu di situ ada kuburan baginda. Assalamualaikum wahai baginda, berdoa untuk baginda, saya sebagai umatnya diakui dan lain sebagainya. Enggak, dia ternyata semata hidupnya cuek, tidak pernah mau tahu terhadap baginda Rasulullah, tidak pernah bersalawat ke baginda Rasulullah. Apa Bapak Ibu watawasau bil haq watawasau bis sabr yang kita gali dari peristiwa si ayah ahli badah tetapi bukan ahli jannah? Kita harus sadar, sampainya Islam ke badan kita, sampainya Islam ke kalbu kita, sampainya ajaran-ajaran Islam ke nurani kita, berkat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini janji Allah. Kita harus hidup seimbang. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah dan Rasulnya, itu orang jadi kaya raya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua cerita ini memotivasi kita, memotivator kita bahwa pertama, cintai Rasulullah dengan segenap hati kita. Fasilitas untuk mencintai Rasulullah banyak. Pertama, kita bersalawat karena beliau ada bermacam-macam salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi ya Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Banyak salawat tinggal begini. Cara bersalawat. Satu, sehabis salat minimal kita baca 11 sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad. Apa ruginya Bapak Ibu? Menyita waktu kan? Mengganggu kan? Sesibuk apapun kita, tidak sempat kita untuk berselawat 11 kali setelah sholat. Sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad. Bisa. Dalam 24 jam masa tidak bisa. Habis sholat, sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad 11 kali. Kalau tidak bisa, saya nggak tahu. Kalau merasa terganggu, saya nggak tahu. Kalau betul-betul tidak mampu, saya juga nggak tahu. Serahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkonsepkan kita hidup apa? Dalam Al-Qurannya, kita hidup ini hanya untuk ibadah. Itu perintah Allah. Kalau konsekuensi ibadah dikatakan dan telah hanya untuk ibadah, kita pun tidak bisa kerja Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau telah kita memahami bahwa hidup kita ibadah, kita harus sujud terus. Sanggup nggak sujud terus? Tidak ada waktu untuk berbuat apa. Tapi konsep ibadah adalah segala sesuatu yang kita kerjakan dari A sampai Z, ingat semuanya adalah perintah Allah. Semuanya perintah Allah dan Rasulnya. Mau melaksanakan sesuatu Bismillahirrahmanirrahim. Mau melaksanakan sesuatu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Cara mencintai baginda pertama tadi, tolong bukakan hati yang lebih syahdu. Baca setelah Isya 400 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
minta diakui sebagai umat baginda, minta dibantu dibukakan segala rahmatnya, minta dibantu dibukakan segala keberkahan hidupnya. Ini siapa yang sudah terbukti? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia adalah sahabat Rasulullah. Ibunya berdoa meminta kepada baginda, wahai baginda, anak saya ini sudah mengikuti Tuhan, sudah mengikuti baginda berpuluh-puluh tahun, tapi kok masih miskin raya, masih kere raya, kata ibunya. Tolong doakan dia jadi orang kaya. Dipanggillah orang tuanya, benarkah kau menginginkan anakmu kaya? Bagaimana kalau dia sudah kaya lupa kepada aku dan Allah? Tidak baginda, dengan catatan didoakan tetap dia soleh. Akhirnya baginda berdoa. Tidak lama setelah baginda berdoa, Anas bin Malik jadi kaya raya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini makhluk paling sempurna, tapi kita ini makhluk paling ngeyel. Tidak banyak berterima kasih, tidak banyak bersyukur. Kebanyakan menuntut rezeki kepada Allah, minta kaya, minta berkah, minta sukses jabatan, minta apa segala-galanya minta. Tapi fasilitas untuk mencintai Allah, fasilitas untuk mencintai Rasulnya tidak pernah dipakai. Sholawat saja enggak, berkorban jiwa raga juga enggak. Yuk kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabr paling penting ini. Jangan terlalu banyak menuntut minta kesempurnaan hidup di dunia kepada Allah. Sementara ibadah kita, hilang kita, salah kita, dosa kita menunggu. Tidak sebanding dengan yang kita tuntut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita minta rezeki yang banyak, tapi sholat duhanya ditempati 12 rakaat setiap hari. Jangankan 12 rakaat setiap hari, padahal baginda berwasiat, wahai umatku, jika tidak memberatkan, sholat witirlah sebelum tidur, sholat duhalah 2 rakaat. Jika tidak memberatkan, bayangkan. Nabi hanya berpesan, berwasiat, Allahu Akbar, sholat witir sebelum tidur. Lupa, Allahu Akbar dari jam 7 sampai jam 11. Lupa, meskipun hanya 2 rakaat, lupa. Tapi doa minta sukses, minta kaya, minta berkah, minta ini, gak ada cerita Bapak Ibu. Tapi ada, maaf, tidak sholat, minum-minuman, wagongan, kurakan. Tapi ada kaya Ustaz, Pak Kiai, ada. Mau sekalian kafir, kaya, gak apa-apa, banyak cara kok. Kita inginkan yang selamat dunia akhirat. Allah itu memberikan rezeki kepada orang 2 hal. Pertama orang soleh, yang kedua orang yang jauh, supaya semakin jauh. Contohnya Angkor, semakin jauh Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Wah itu kan makin jauh, tapi bahkan dia menyamai Tuhan. Kita mau kayak begitu? Nggak usah kita. Hikmah dari Maulid Nabi ini adalah memotivasi diri kita, memotivasi jiwa raga kita
untuk ya, yuk sama-sama menjalankan dalam kebenaran, dalam kehaqqan. Yuk sama-sama bersabar. Kuncinya sholat, sabar, istiqomah. Bapak Ibu, coba fasilitas sholat dipakai. Ini sudah dibangun megah. DKM tiap hari gembor. Ya, fasilitas sholat dibuka. Mau tahu Ibu rahasia sholat? Rahasia sholat begini. Bapak Ibu sudah bersiap-siap hajatan, baik itu menikahkan anak atau menatin anak, dengan pesta yang gemerlap, dengan pesta yang meriah, undangan disebar ke sana sini, seluruh kerabat kolega diundang. Hari ini di Naka fasilitas sudah bagus, semua sudah kita siapkan, karpet segala macam, muadzin siapkan, imam siapkan, sudah siapkan. Sama dengan Bapak akan menyelenggarakan pesta sudah disiapkan, undangan disebar, azan iqamah dikumandangkan. Tapi apa yang terjadi? Giliran hari pesta, hari pernikahan atau hari ulang tahun, tak ada satupun undangan tamu yang hadir. Pak Ustadz, Pak DKM sebagai tuan rumah kecewa berat, sakit hati, geram, bercampur aduk. Begitu juga Allah dan Rasulnya murka ketika waktu azan, waktu iqamah rumahnya kosong, padahal difasilitasi. Sepakat para ulama, ya, para ulama, para sahabat sepakat, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat 50 tahun perjalanan dosanya. Satu rakaat ditinggalkan dengan sengaja 50 tahun dosanya orang berjalan. Bayangkan kalau umur kita 50, 35, 40, belum sampai 50 saja meninggal, kita sengaja meninggalkan sholat satu waktu saja, bagaimana? Apa yang lebih beda? Sholat itu perintah Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran memerintahkan sholat. Dosa lain masih bisa dengan taubatan nasuha. Tapi dosa meninggalkan sholat, coba direnungkan, coba dimotivasi diri kita untuk sadar, ya, untuk sadar. Kasihan DKM kalau keluar mau ramekan, tapi nggak dihubung, nggak ditiru. Coba berhitung umur. 2 waktu 100 tahun, 2 kali meninggalkan sholat. Sekarang saya tanya, mungkin kita sibuk, ya, kita sibuk, harus sibuk. Zuhur di kantor, asar masih di kantor, maghrib dalam perjalanan, udah isya, capek lah istirahat mungkin di rumah, tapi subuh. Pak Kiai, Pak Ustaz, saya berangkat kerjanya sebelum subuh. Aduh, saya nggak ngerti dah. Kalau berangkat kerjanya sebelum subuh, pulang matahari juga nggak ada. Aduh, bingung saya nggak tahu waktunya bagaimana. Alasannya terlalu banyak alasan. Jadi dikiaskannya, dikembalikannya, sekarang ke hati nurani kita, jangan ke hati Allah terlalu jauh. Yang tadi kita mau hajatan,
sudah undang, segala persiapan sudah kita adakan, tapi tamu nggak datang, kita marah nggak, kita berokol nggak, udah gitu aja. Begitu juga Allah sudah mengutus Nabi dan Rasulnya Muhammad, fasilitas sholatnya sudah disediakan oleh orang yang berkaya kayak begini, Allah sudah sediakan surganya, sudah banyak, tapi giliran waktunya sholat nggak datang, ya Allah marah, surganya dikunci lagi, neraka dilemparin. Kalau Bapak Ibu nggak yakin juga, saya beri ilustrasi yang kedua. Bapak Ibu punya pakaian kotor, dekil, apalagi direndam 7 malam, bau kayak apa? Apa dari rendaman Bapak Ibu langsung masukkan ke lemari? Nggak mungkin. Itu dipuncak-puncak dulu, diputar-putar dulu di mesin cuci, dijemur dulu, disetrika dulu, baru masukin lemari. Bapak juga kita juga sama, karena lecek kotor, apalagi tidak berselawat, tidak pernah mau mengisi masjid, terutama yang laki-lakinya nih. Bapak Ibu, Bapak Ibu tolong, kalau besok para suaminya ya nggak mau ke masjid, kasih rok ya, suruh pakai rok ya, kalau nggak mau ke masjid ya, kalau masjid dibiarkan kosong, pakai rok ya. Iya, biar jadi panggilnya apa jadi kalau udah pakai rok tuh, kan bingung kan ya, panggil dia aja. Nah, begitu juga kita umat Nabi, tapi masih percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita kan setelah dikucak-kucak, direndam, dibanting-banting, kalau dibanting-banting kan, dikali, bro, batu besar tuh, dikali di kampung, terus kata hilang. Ya sama saja nanti kita dibolak-balik dulu orang malaikat mau di neraka, berapa puluh ratus tahun, udah tinggal amal yang ingat kepada Allah dan Rasulnya, ya udah diangkat, istilahnya dimasukkan ke lemari, langsung ke surganya. Harapan untuk masuk surga ada, tenang ada. Setelah kita bersih, dibakar. Jadi Bapak Ibu, tolong cintai Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mencintai kita, segala kehidupannya itu Allah akan atur. Kita harus hakul yakin, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setelah kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan segenap jiwa raga kita, kehidupan kita itu akan Allah atur dengan Rasul. Kehidupan kita akan diatur oleh Allah dan Rasul. Percaya itu. Coba tengok ke belakang. Orang-orang tua dulu kita punya apa sih? Anaknya banyak, kerjaannya gak begitu ini kok, tapi anaknya lebih dari 4. Tapi melihat kehidupan orang tua kita, dulu tidak banyak main, tidak banyak bercerita ngalor ngidul, sholatnya tepat waktu, disuruh dilanggar, itu yang terjadi. Puasanya tekun, berdoanya tekun, itu berkah hidupnya. Allah melalui Rasulnya meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis, tapi yang dibaca hari ini jejak. Inilah yang baginda khawatirkan, inilah yang baginda risaukan, inilah yang baginda gelisahkan. Suatu hari dunia akan cantik, suatu hari dunia akan indah, manusia akan
akan terpesona dengan kecantikan, keindahan dunia. Stadion-stadion atau studio-studio tontonan kayak apa, mall-mall kayak apa, tempat-tempat rekreasi kayak apa, tempat-tempat pelesiran kayak apa. Dunia menindakbobokan kita. Ini dari Aceh sampai Jawa atau dulu sampai Merauke. Coba sekarang di Surabaya, ada enggak anak-anak remaja setiap sholat 2 baris ada 2 sop aja zikir sampai tuntas? Enggak ada. Enggak ada. Ya, enggak ada. Yang tua-tua yang bongkok-bongkok ada 1 sop. Tapi anak remaja di mana? Kun himana kapi suraya warizluka kisah. Gantungkan cita-citamu setinggi langit bintang suraya meskipun kakimu menginjak bumi. Artinya bagaimana kita memotivasi para remaja, karena dia generasi penerus, untuk turut menjaga kelestarian ibadah-ibadah yang telah difondasikan oleh para penisiku. Sekali lagi, hikmah dari Maulid ini, kita hijrah, ya, kita hijrah, kita berhitung umur, ya, penuhi, padati ini Masjid Al-Barakah ini dengan kegiatan-kegiatan dan sholat-sholat penuh dengan waktu, ya. Ini sebagai momentum perbaikan untuk menjadikan sunnah lebih mencintai Rasul dan Allah, ya. Karena sholat, sabar, istiqomah itu 3 kunci. Kalau kita tidak sholat, berarti kita masuk kepada kategori hewan berkaki 4. Dia dibebaskan dari sholat. Mau kita dibebaskan dari sholat, kita menjadi hamba yang kumuh, menjadi hamba yang berubah kelompok, menjadi hamba yang tidak memiliki akal. Kalau kita tidak sholat, kita hakikatnya manusia, tapi sungguhnya dia binatang. Bahkan dalam Al-Quran, dia lebih hina dari binatang kalau dia sudah tidak melakukan sholat. Yang sholat. Yang kedua, dalam aktivitas sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, kalau manusia yang berakal tidak dibentengi dengan sikap sabar, apa yang terjadi? Yang terjadi akan emosi, akan marah-marah, akan temperamental dan lain sebagainya, tidak akan bersahabat, tidak akan senyum dan sebagainya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dibentengi dengan sifat sikap sabar. Yang ketiga, kita dibentengi dengan sikap istiqomah. Istiqomah untuk melakukan sholat terus sepanjang hayat sampai kita disolatkan. Istiqomah kita bersabar, senyum, bergotong royong, membantu sesama, membela sesama, memberi makan sesama, tidak memperhatikan anak yatim, welas asih, kasih sayang, dibentengi dengan sikap sabar. Terakhir dibentengi dengan istiqomah, dilakukan terus menerus tanpa bosan. Tidak ada istilah bosan dalam sholat, tidak ada istilah bosan memegang kesabaran. Itulah yang disebut istiqomah. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu sabar ada batasnya. Sabar saya sudah sampai kubur-kubur. Gak ada Bapak Ibu. Yang namanya sabar, ya sabar. Kalau tidak sabar berarti mental yang terjadi.
Jadi sekali lagi, jangan kita pakai ayat-ayat kasar, ayat-ayat jelek. Saya sudah sabar sampai kubur-kubur. Sabar juga ada batasnya. Ajaran siapa? Sabar ada batasnya. Ajaran siapa sabar naik kubur-kubur? Sabar itu di kalbu kita. Sabar itu dibentengi dengan istiqomah hati, welas asih, kasih sayang, menolong sesama, membela sesama, membela yang baik-baik. Kalau tidak, kalau tiga kunci itu kita pegang, sholat kita pegang dengan teguh, sabar kita pegang dengan teguh, istiqomah kita pegang teguh, insya Allah kita akan berkah dunia akhirat. Allah dan Rasulnya yang akan bekerja. Ya, Allah dan Rasulnya akan bekerja. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, tidak bosan-bosan, saya kepanjangan. Kehidupan dunia itu tidak akan beda, kehidupan akhirat tidak akan beda dengan kehidupan dunia. Dari kehidupan dunia, ya, kehidupan dunia nanti tidak akan beda. Kehidupan di akhirat tidak akan beda dengan kehidupan di dunia. Yang sekarang berjamaah itu besok ketemu lagi begini juga, kampungnya sama juga. Nggak mungkin Ustadz saya nih, Pak Haji saya nih ketemu dengan orang Amerika yang nggak kenal, nggak mungkin. Ketemu juga dengan warga Laksa juga, yang sehari-hari juga. Nanti PRT-nya ini, yang ulangnya ini, ustadznya ini, imamnya ini, sama. Cuma nanti kekal abadi. Kampungnya juga nanti kampung Laksa sama, nggak ada beda. Nggak ada beda. Nabi itu, ya Nabi itu kontrol jamaahnya. Si Fulan kemana ya? Si A kemana ya? Si B kemana? Tolong Ustaz kasih kasir. Si Fulan ditanya kemana? Kok nggak sholat? Kok nggak ini apa? Takut sakit, takut apa? Bawa ini, bawa itu. Ya, tapi DKM juga harus begitu, ya. Jadi absen. Bukan kita riak, enggak. Ini perilaku akhlak Nabi dan para sahabat mengecek jamaah. Kalau satu kali, dua kali, tiga kali, kok tolong dong. Kan aku dekat dengan ini, tanya kenapa? Tahu-tahunya apa? Dia 3 hari 3 malam nggak makan, yang dosa juga kita. Iya, ya. Lu gak usah mau mainan dulu, gak usah. Padahal dia 3 hari 3 makan, dan 3 hari 3 malam, kalau dia 3 kali masalah di luar kita yang dosa. Disinilah menjawab watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi dicek, jadi palingan jangan marah-marah dulu ya, dicek dulu jamaahnya. Siapa tahu 3 hari 3 malam bukan makan dulu. Siapa? Dosa semuanya. Ya, dosa semuanya. Kembali Bapak Ibu, ya. Satu, kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa sih? Apa sih konsep dasarnya, Pak Ustaz? Kok harus bersolawat? Allah saja bersolawat kepada baginda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba tahiyat. Tahiyat. Allah saja dan para malaikat bersolawat. Begitu kelahiran baginda, seluruh malaikat turun bersolawat. Dibuka di kitab Al-Barjati
untuk ahli-ahli berjanji, ahli-ahli surga, ahli-ahli surga selalu berselawat para hadirin. Amin ya rabbal. Jadi cintai masjid ini dengan segala bentuk kegiatan. Jangan mikir-mikir untuk berkorban untuk kepentingan masjid. Baginda Rasulullah orang yang paling dermawan, minta apa yang akan dipakai aja bagus dikasih. Minta ini ya, ntar saya cari dulu di lemari saya yang jeleknya saya kasih. Gak ada tuh baginda. Jadi hikmah dari Maulid Nabi ini, kita nggak usah mengidolakan si A, si B, si ini, sini. Wah, di hotelan, di ini bagus banget. Nggak ada cerita. Hidup indah. Dia sudah Nabi besar. Siapa lagi yang besar selain Nabi? Ada nggak? Gak udah idolakan di hotelan, nggak usah. Baginda. Coba lihat sejarah Islamnya. Baginda lahir sudah ditinggalkan bapaknya Abdullah. Dalam Nabi. Jadi ketika anak yatim itu bukan pesimis. Allah punya skenario lain untuk menjadikan anak ini besar. Anak ini berarti, anak ini berakhlak, beradab. Jangan khawatir. Coba Nabi, secara Nabi, kelahirannya tidak ada bapaknya Abdullah. Dalam usia 2 tahun, 3 tahun, disusui oleh siapa? Coba? Sadia, dibedah dadanya. Usia 2 tahun, usia 2 tahun atau 4 tahun atau 6 tahun, tapi sejarah cemas dipulangkan. Tapi karena dibujuk rayu dan lain sebagainya dibawa lagi oleh Khalifah Sadia. Usia 8 tahun dibawa berziarah ke makam Abdullah bapaknya dengan ditemani oleh budaknya satu, budak tinggalan Abdullah. Dalam perjalanan pulang di kota Abwa, Siti Aminah meninggal usia 8 tahun, udah yatim piatu. Di Mekah sudah ketawa-tawa, Abu udah ketawa-tawa. Wah. Pamannya nangis sedih. Pulang berdua bersama budaknya. Perjalanannya. Tapi Allah yang atur. Sampai perjalanannya mau dibunuh, gak ada pertemuan Abu Lahab, sayembara. Wah, kalau dibunuh gak seru. Bagaimana kalau di ini aja, dilarang pakai kuda, diputar-putar untuk kampung. Tapi semuanya dengan izin Allah, tidak. Wa makarullah, wallahu khairul makirin. Tidak ada. Dibunuh digantikan kawin, diseret tidak jadi, banyak dibunuh. Ini pun bisa terjadi sama kita, amrullah, pertolongan Allah. Kalau kita hakul yakin, sholatnya tepat waktu, puasa sunnahnya jalan, sholawatnya jalan, tahajudnya jalan, azannya jalan, witirnya jalan, sholat taubatnya jalan, sholat duhanya jalan 12 rakaat. Allah tinggal mengaminkan dan Rasulnya. Karena tidak ada lagi ruang tidak untuk beribadah. Ustaz, sulit kayaknya untuk sempurna begitu. Ya sudah, sesuai perintah Allah dan Rasulnya, sesuai wasiat Allah, takbiratul ihram, Allahu Akbar sebelum tidur, sholat witir 1 rakaat saja, ringan.
Jam 7 sampai jam 11 Allahu Akbar 2 rakaat. Masa nggak bisa? Kalau nggak bisa nggak ngerti saya. Ya Bapak Ibu, kalau sampai sholat duha saja tidak mampu dikerjakan dalam 24 jam dari jam 7, setengah 7 sampai jam setengah 12, 2 rakaat saja nggak bisa. Oh, berarti dia opting jaya, berarti lebih besar dari Tuhan, lebih besar dari Muhammad Rasulullah. Karena dia jumawa, nggak mau ingat bahwa seluruh rizki yang dihadirkan oleh Allah adalah atas dasar perintah Allah. Perintah Allah itu dijalankan oleh baginda Nabi besar Rasulullah SAW. Sholat duhalah meskipun 2 rakaat, kalau tidak memberatkan. Masa berat? Sholat duha 2 rakaat, sholawat untuk baginda, Masya Allah. Kalau sampainya bisa 11 biji, 11 kali dalam 24 jam habis sholat subuh nggak bisa, asar nggak bisa, maghrib nggak bisa, isya masa nggak bisa. Cari tuh waktu zuhur, wah sibuk di kantor, asar enggak, terus mana? Dari 5 waktu itu masa nggak bisa 11 kali sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad. Makin lembut. Ya, tolong digugah hati kita. Digugah hati kita untuk satu aja, ya. Ini momentum kita mencintai baginda. Tadi bagaimana kita berkorban untuk memfasilitasi rumah Allah. Jangan tanggung-tanggung. Perkara tadi orang lagi bangkrut aja dijual tanahnya, membangun musola terkecil. Dia dengan izin Allah kaya. Ini kita entar kalau mampu, kalau ada rezeki. Ya Allah, masa nggak mau sih tiap hari kita bawa kotak amal 1000 perak trek istiqomah. Masa sehari nggak bisa 1000 perak, 2000 perak? Mencintai Allah dan Rasulnya tadi, tolong ya dilatih, nurani kita dilatih. 11 ini aja 11 ucapan dilatih. Kalau nggak bisa yang kebangetan, fungsi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr gimana? Dilatih cuma 11 kali ini. Sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya. Disentuhkan ke hati kita, jangan diucapkan itu sallallahu alaihi wa sallam, enggak ada. Coba dingin 5 ya, 11. Lama-lama air mata kita turun. Sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi, sampai 11 kali. Nurani kita akan terpanggil, akan terbuka. Otak kita, ke seluruh jaringan sel-sel tubuh kita akan bergetar, akan keluar tidak dengan tetesan air mata, cukup air mata. Itu tak getaran kita, tandanya kita mencintai baginda. Coba mulai hari ini, mulai detik ini, yuk kita amalkan hanya dengan sholawat terhadap baginda 11 kali dalam 24 jam. Pilih salah satu sholat apa, terserah. Syukur-syukur setiap habis sholat, ya. Lebih dahsyat lagi setiap habis sholat zuhur, sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu. Begitu juga asar, maghrib, isya,
Isa subuh, apalagi Isa ditambah lagi apalagi habis Isa ada terlalu sedikit deh kalau 11. Bismillah 400 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berdoalah, minta kepada baginda, ya Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam, berilah aku kesempatan untuk selalu memujimu sebelum nyawa hilang dari rongkongan. Ya Allah, ya Rasulullah, akuilah aku sebagai umatmu di akhir zaman. Meskipun aku tidak berjumpa dengan Engkau, aku mencintaimu, mau menjeritkan doa dalam hati kita. Coba diungkapkan ini. Kita ini mencintai. Ya Allah, aku mencintaimu. Aku mencintai Rasulullah SAW. Doakan ya baginda, aku menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang berkah, karena doamu lah yang senantiasa didengar oleh Allah SWT. Meminta kita memohon kepada Allah. Rasulullah itu secara fisik meninggal, tapi sesungguhnya beliau selalu ada di depan kita, selalu ada di hadapan kita. Tidak pernah siapapun. Ada nggak orang yang di dunia ini nyebut almarhum Nabi Muhammad SAW? Ada nggak? Kurang ajar kalau ngomong begitu. Nggak ada. Nggak ada almarhum Nabi besar Muhammad SAW. Nggak ada. Karena nggak pantas gelar almarhum untuk beliau. Nggak ada. Beliau itu waktu mau wafat, wahai Jibril, panggil Israel. Ya Allah. Jadi ini dalam ilustrasi kita aja ya, tapi ilustrasi bahasa mereka kan kita nggak tahu. Tapi terjemahannya Jibril, panggil Israel, panggil. Ya Allah, ada. Kamu datang ke baginda, ke kekasihku, turun kamu. Ya Allah, aku datang untuk bersilaturahmi atau untuk apa? Datang kepada kekasihku, tanya, sudah siap atau mau kembali kepada Allah atau masih mau hidup? Coba bayangkan. Dia datang. Fatimah bukakan pintu, ada Israel. Fatimah gemeteran, nangis, pingsan. Dalam hati kami sudah ayat sudah berubah. Ditanya oleh baginda, ya Israel sahabatku, kau datang untuk silaturahimkah atau untuk mencabut nyawaku? Wahai baginda kasih Allah, aku diperintahkan oleh Allah pertama untuk bersilaturahmi, yang kedua tidak bisa jawab. Kenapa Israel tidak bisa jawab itu? Bayangkan coba. Seorang malaikat tidak berani menyampaikan yang kedua, bayangkan. Yang kedua sampai tidak bisa. Israel, katakanlah, apakah kau akan mencabut nyawaku? Nangis Israel, bayangkan. Tidak berani. Jibril yang mengikuti, membuntuti dari belakang, berpaling, tidak mau melihat baginda. Betapa sedihnya, betapa hancurnya hati Jibril, mau diambil. Akhirnya apa?
dengan hormat, dengan segala bentuk kehormatan yang diberikan Hijrah, menyampaikan, Baginda kekasih Allah, yang kedua, jika engkau mengizinkan, aku diperintahkan untuk mencabut hukum. Itu pun yang kalau orang Jawa bagaimana tuh, langkah baku paling enshot gitu kan orang Jawa tuh. Nah, kalau operator kalau DPDP minta izin, ada panggilan Fatimah, sediakan tempat, artinya disediakan tempat. Singkat cerita, diambillah roh kita. Tapi Jibril itu Rasulullah berbisik dulu kepada sahabat, kalau tidak salah ke Abu Bakar, tolong setelah saya meninggal, biarkan mayat saya ini di sini dalam tempo 10 menit, kurang lebih 10 menit, karena Allah dan para malaikat akan mensolati dulu. Jadi yang pertama menyolati jenazah baginda adalah Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. Setelah 10 menit baru bergantian. Jadi Nabi itu manusia agung, manusia paling mulia, manusia paling sempurna yang tidak ada tandingannya dengan hotel-hotel lain. Kita nggak perlu mengidolakan yang lain. Kalau kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya, selesai dalam hidup. Perjalanan hidup kita akan Allah dan Rasulnya yang akan menjalankan, yang akan mengatur. Minta segala urusannya ke depan, minta urusan Allah dan Rasulnya. Segerakanlah sholat di waktunya, berjamaah, bersolawat, bersedekah, sabar, istiqomah di tengah-tengah sholat. Akhlak sabar berada menjadi benteng kita, istiqomah itu menjadi balutan kita. Ya, sekali lagi diilustrasikan betapa marahnya kita kalau hajat kita, pesta kita tidak dihadiri. Begitu juga Allah murka terhadap hambanya yang tidak mau mendatangi rumahnya dengan dengan menyegerakan sholat. Padahal fasilitas kita mulai hari ini bisa bersikap 3 kunci itu kita jalani: sholat, sabar, istiqomah. Sholat artinya di dalamnya itu dengan fasilitas yang ada kita laksanakan. Ini masih banyak juga kekurangan-kekurangan, belum sempurna tadi dari BKN. Hari ini mungkin yang sangat mendesak bagaimana memenuhi karpet, ya, memenuhi karpet. Dulu kita sama-sama berdoa waktu Maulid tahun lalu 2001 ya. Kita sama-sama berdoa terwujud. Alhamdulillah ini terwujud tahun ini. Nah sekarang kita berdoa mudah-mudahan tidak lama dalam tempo singkat-singkatnya karpet terpenuhi. Ya, karpet terpenuhi, tergugah hati kita. Baginda ini sangat dermawan dalam hidupnya. Sunnah kedermawanan itu coba digetok tularkan. Ya, sudah getok tularkan. Jangan nantilah. Keburu Allah panggil tidak jadi. Itu ya, jadi tolong ini kan dari kita, untuk kita, oleh kita, jadi penuhi ya. Mudah-mudahan ya, mungkin saya sekali-kali kalau ada waktu nanti saya kontak Pak Dekam, Pak Ustaz, pengen sekali-kali saya ngisi buat Jumat juga Pak, pengen tahu udah terpenuhi belum karpetnya. Nah, ya gitu ya. Yang kedua tadi udah ya, yang pertama penuhi dengan segala aktivitasnya. Yang
digugah hati nurani kita, digugah kolbu kita, digugah jiwa raga kita. Yuk sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang singkat sallallahu alaihi ya Muhammad dibaca setelah sholat 11 kali. Utamanya lagi ditingkatkan setelah sholat isya baca 400 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dilanjut minta segala doa melalui baginda kepada Allah, karena hanya doa baginda yang cepat dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi ya Rasulullah Muhammad SAW, aku umatmu di akhir zaman, bantulah aku berdoa kepada Allah, ingin ini, tapi dalam kemuliaan, dalam kepositifan, dalam keberkahan, dalam kemanfaatan, dalam kegotong royongan, dalam kesenyuman, bukan untuk sombong, bukan untuk ini, bukan itu, itu disebutkan. Ya, segala bentuk hajat ya Rasulullah, kabulkanlah atas pertolongan kepada Allah. Jadi wasilahnya enak, ya wasilahnya enak. Kita ini makhluk banyak hilang, banyak salah, banyak dosa. Jadi kita minta diwakilkan para baginda Rasulullah yang langsung akan mengangkat. Tapi didorong oleh sholawat, karena segala permohonan kita bisa kentut itu semuanya rezeki. Coba Bapak Ibu tidak bisa BAB, tidak bisa kentut, harus ke rumah sakit. Kalau benar-benar nggak ada salah dalam mencaminkan, silaturahmi tatap muka. Kalau ada orang tua, ya Allah, ya Roh, izinkan aku untuk bersilaturahmi dengan orang tua. Beri aku Roh rezeki finansial untuk memenuhi silaturahmi dengan orang tua yang jauh di sana. Perlu ongkos, adukan sama Allah dan Rasulnya. Insya Allah besok ketemu siapa? Kelihatannya suntuk, iya aku mau silaturahmi orang tua, tapi aku masih butuh biaya. Tiba-tiba udah aku bantu. Itu karena doa nyambung Allah dan Rasulnya. Jadi segala keputusan yang mendesak untuk silaturahmi begitu, ungkapkan langsung kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau nggak usah tersembunyi, ya Allah berikan aku rizki yang mana? Disebutkan, jangan tanggung-tanggung, rizki yang disebutkan. Kalau masih jomblo, yang lain sebutkan, ya Allah anugerahkan aku rizki jodoh yang saleh, seiman, seagama, sebutkan. Itulah bentuk kasih saya. Yang terakhir, Bapak Ibu, pesan saya, tahun 2003 itu tahun politik, ya tahun politik. Karena pemilu ini 2024 Februari, ya. Tolong, kalau kehidupan politik itu kita punya hak pilih masing-masing, tidak bisa dipaksakan. Pilih si A, pilih si B. Tapi tolong, watawasau bil haq, watawasau bis sabr harus dipegang. Jangan sampai perpecahan jamaah ini nggak bagus, nggak elok, nggak elegan. Nanti gara-gara beda pilihan, kosonglah ini masjid. Siapa yang rugi? Dosa semuanya. Ya, jangan sampai akibat beda pilihan terus nggak mau tegur sapa. Kalau lagi, karpet gua ambil terus itu bilang astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Yang rugi kita. Yang kedua, Bapak Ibu sudah tahu akibatnya. 5 tahun ini bukan perjalanan pendek dalam urusan dunia, tapi perjalanan
besar 5 tahun menyesal. Tapi saya tidak pernah menyalahkan rakyat, karena kita juga yang salah. Mau dibayar karena uang 50.000, 100.000, sengsaranya 5 tahun. Demo, lu udah dibayar sama gua kok 50.000, 100.000 demo apa? Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya sampaikan ini kewajiban kita walidul amri wal ayat, sampaikan sesuatu itu meskipun kita hanya memiliki 1 ayat. Ini karena apa? Ini selalu disampaikan oleh tokoh masyarakat, oleh ustaz, oleh DKM, sampaikan. Beda pemikiran, beda pilihan, jadi hancur persahabatan, hancur gotong royong, hancur perkawanan. Masjid yang jadi korban, musola yang jadi korban, tidak mau lagi. Itu berarti kita tidak pakai jiwa sabar. Yang dipakai oleh kita jiwa temperamental, jiwa amarah, jiwa anania, jiwa binatang. Ya, sekali lagi itu ya, mudah-mudahan dipahami oleh semua. Itu urusan duniawi, artinya lebih mementingkan kita kepada sikap gotong royong kita, sikap sabar kita, sikap ulas asih kita, keguyuban kita. Apalagi di satu komplek nggak pantas, ya nggak pantas. Jadi artinya, oke, kalau di luar ini dukung sana dukung sini, tapi kalau udah balik ke komplek, ya udah guyub aja. Gak usah perbedaan itu, gak usah gak usah ya. Karena ini hak ada untuk berbeda itu sunnah, hak ada untuk memilih beda itu sunnah. Jadi perbedaan itu udah hak ada, yang ada pada diri kita tidak bisa dipaksakan. Makanya memilih juga harus yang betul-betul kita tahu si A, minimal dia orang soleh, udah gitu aja. Sholat tiap orang, dia di sholat, puasa, udah itu aja dipilih. Kalau kita nggak tahu mesti di sininya gitu. Jangan wali biro, ya Allah. Ini pelajaran ya untuk kita semua. Bahkan juga itu sampaikan aja ke pihak yang lain. Karena inilah yang terjadi perpecahan, jangan sampai kita. Jadi kita itu harus kayak pohon kelapa, kuat menyangga. Coba kalau pohon kelapa tidak bersatu, roboh pohon kelapa. Atau lidi satu nggak pada fungsinya. Kalau lidi diikat bisa menyatu. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sederhana sekali. Marilah kita mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasul yang pertama, makmurkan masjid ini dengan segala bentuk harta dan jiwa raga kita, ya, jangan setengah-setengah. Yang kedua, cintai baginda Rasulullah dengan memperbanyak sholawat dan sunnah-sunnahnya dihidupkan. Yang ketiga, bersikaplah kita sabar dalam melaksanakan tata kehidupan dunia dengan segala aktivitasnya. Insya Allah kalau ini sudah kita jalankan, Allah dan Rasulnya yang akan mengatur hidup kita, dan insya Allah kita akan mendapat keberkahan dunia akhirat. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa jumpa lagi. Insya Allah keberkahan selalu kita dapatkan dari Allah, dan kita saling doa. Insya Allah di yaumil akhir di surga Allah kita pasti bertemu dengan Allah dan kasih-Nya, dan kita semua para jamaah di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada Ustaz Burhan Siti Ahmad dan Ahmad Isi MTB JPS IHT yang telah menyampaikan maudhu hasanah kepada kita sebelum acara pada malam hari ini kita tutup. Tiba-tiba saya ingin menyampaikan satu hal. Tiba-tiba saya teringat kepada nasihat atau pesan dari para si guru almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwar
tatkala beliau waktu itu mengajar di majelis Rasulullah di Masjidil Munawwar, beliau sempat mengatakan ketika beliau berceramah tentang Maulid di majelisnya Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf di Solo, beliau berceramah agak keras. Malam harinya beliau bermimpi Rasulullah SAW dan dikatakan beliau, Rasulullah mengatakan, jangan kau katakan perkataan-perkataan yang kasar kepada tamu-tamu di majelis maulidku. Katakanlah kepada mereka Muhammad mencintai mereka. Katakan kepada mereka Muhammad merindukan mereka. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis maulid ini sebagai salah satu tanda bahwa kita mencintai Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan senantiasa semakin besar rasa rindu dan cinta kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u man ahabba, nanti orang kita akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya di yaumil qiyamah. Dan kita termasuk daripada orang-orang yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Dia berpikir bahwa untuk kami minta kepada guru kami Ustaz Ahmad Ibn Qasir MA untuk memimpin doa untuk kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kami adalah pencinta Rasul. Saksikanlah ya Allah, semua yang hadir pada malam hari ini adalah pencinta Rasul. Ya Rasulullah, saksikanlah kami adalah pencinta. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang malam hari ini hadir dalam keadaan sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir pada malam hari ini sedang dalam keadaan punya masalah yang berat, Allah hilangkan masalahnya. Yang bermasalah rumah tangganya Allah jadikan sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang sedang berusaha Allah lancarkan usahanya. Yang meniti karir Allah lancarkan karirnya. Dan semua hajat-hajat dan doa terkabul pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya arhamar rahim. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.